Halo guys, kali ini kita mau cari tahu nih kenapa sawit dan minyak goreng sekarang ini tuh lagi mahal banget ya kan? Tonton video ini sampai habis ya, jangan ada yang di skip-skip. Dan pada akhir video ini jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Let's go! Wah, cuacanya sangat cerah nih guys. Jadi cocok banget untuk menelusuri bagaimana proses panen sawit sampai akhirnya menjadi minyak goreng. Yuk ikutin aku ke dalam. Tahu tidak teman-teman, ternyata Indonesia adalah negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia loh. Waduh, bangganya aku jadi orang Indonesia. Jadi penasaran nih gimana cara panen buah sawitnya? Yuk kita lihat. Hei, bukan main kok. Oh lihat, hei. Hei. Oh iya teman-teman, satu buah tandan kelapa sawit itu beratnya bisa mencapai lebih kurang 20 kg loh. Berat ya kan? Jadi teman-teman, ini tuh sawit orang tuanya aku. Beliau itu cukup disiplin dalam mengurus sawitnya. Ya, walau tidak banyak atau tidak begitu luas, tapi puji Tuhan bisa menyekolahkan kami 5 orang anaknya. Kelapa sawit mempunyai keuntungan yang lebih dari komoditas pertanian lainnya, yakni memiliki hasil yang optimal dan efisien dalam penggunaan lahan. Kata orang sini, kelapa sawit dapat menghasilkan 1-3 ton per hektarnya loh teman-teman. Nah, ini adalah contoh buah sawit yang sudah masak dan siap diolah di pabrik kelapa sawit. Harga penjualan tandan buah sawit dari petani ke pabrik sekarang sudah melambung tinggi loh.
Harga tersebut berkisar 3.000 sampai 4.000 per kilogramnya. Jadi tertarik nih mau kelola kebun sawit, tapi uangnya dari mana ya? Kata kebanyakan petani sawit sih, modal usaha kebun sawit itu cukup besar juga. Harus ada lahan yang luas, bayar karyawan, beli pupuk, dan sebagainya. Ribet juga ya. Satu lagi nih, dalam 1 bulan itu, siklus panen sawit sebanyak 2 kali loh teman-teman. Jadi kalau panennya sekarang nih, berarti kita harus panen lagi 2 minggu ke depan. Ternyata panen sawit ini tidak mudah loh. Tukang panennya harus punya tenaga yang kuat untuk menjatuhkan buah sawit dari pohonnya. Untuk sawit yang masih pendek nih, bisa menggunakan alat panen yang dikenal dengan nama dodos. Sementara jika pohon sawitnya sudah tinggi, para petani harus menggunakan egrek. Bentuknya itu tuh seperti sabit dan tangkainya panjang hingga bisa menyesuaikan dengan tinggi pohon sawitnya. Jadi, sawit yang sudah jatuh dari pohonnya akan dikumpulkan di beberapa titik pasar pikul. Kemudian dilangsir menggunakan motor atau bisa juga gerobak ke tempat yang mudah dijangkau nantinya oleh kendaraan mobil. Nanti kalau sudah terkumpul semua nih, sawit siap dibawa ke tempat penimbangan atau peron. Sekarang giliran aku untuk mengumpulkan brondolan. Brondolan itu adalah buah sawit yang jatuh dan terpisah dari tandannya pada saat sawit dipanen dari pohonnya. Jadi brondolan ini sangat berharga loh teman-teman, jangan disepelekan ya. Dan harganya itu berbeda atau di atas harga sawit yang masih utuh dengan tandannya loh. Ya walaupun perbedaannya itu cuman sedikit, tapi lumayan kan? Sayang dong kalau tidak diambil. Jadi kalau teman-teman cari brondolan nih, jangan lupa siapkan goni yang cukup besar ya. Dan siapkan pinggang serta lutut yang kuat. Karena ya gimana ngambil yang di bawah-bawah itu kan kita harus membungkuk atau jongkok kan teman-teman.
Setelah lelah ambil brondolan, aku mau istirahat dulu nih teman-teman. Nah, ini adalah kedua orang tuaku yang paling aku sayangi. Mereka juga sudah kecapean tuh kelihatannya. Oke, mobil untuk membawa sawitnya sudah datang loh teman-teman. Jadi kendaraan pengangkutan dan buah sawit tuh bisa pakai pickup, bisa dump truck, bisa juga tronton ya teman-teman. Nah, kebetulan ini pakai pickup karena katanya di Veron itu dump trucknya habis dipakai buat panen di kebun yang lain. Nah, kalau misalnya jumlah panennya di atas 10 ton atau 15 ton, itu menggunakan tronton yang memiliki bak yang cukup besar ya teman-teman. Jadi sangat efektif untuk menghemat waktu. Nah, sawit yang dikumpulkan di Veron akan dibawa dan dijual kembali ke pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit atau PKS merupakan pabrik yang mengolah TBS sebagai bahan baku menjadi CPO atau crude palm oil dan inti sawit dengan menggunakan berbagai tahapan-tahapan proses pengolahan mulai dari stasiun penerimaan bahan baku, perebusan, pemipilan, pengempaan, dan pemurnian minyak. Buah kelapa sawit menghasilkan dua macam minyak nabati. Pertama yaitu minyak sawit mentah atau CPO. CPO mempunyai ciri-ciri fisik agak kental berwarna kuning jingga kemerah-merahan. Minyak sawit kasar atau CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian. Minyak sawit kasar atau CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah sawit dan belum mengalami pemurnian.
Minyak kelapa sawit juga menghasilkan produk turunan yang berguna dan bermanfaat di berbagai industri. Misalnya nih mulai dari industri makanan, farmasi, sampai industri kosmetik. Dan juga sebagai campuran bahan bakar atau bahan bakar murni. CPO yang berasal dari pabrik kelapa sawit akan dilakukan proses lanjutan, yakni proses pemurnian atau proses refinery. Proses pemurnian ini adalah netralisasi, meliputi pemisahan gum, dekolorisasi, pemusatan, dan deoderisasi, penghilangan bau dari CPO. Dari proses refinery ini akan menghasilkan minyak goreng yang memiliki viskositas cukup besar. Selanjutnya dilakukan tahap flaksinasi yang akan menghasilkan minyak goreng dan polystyrene yang digunakan sebagai bahan bagarin dan sabun. Cukup ribet ya teman-teman. Ya menurut aku wajar aja sih, mahal. Prosesnya juga ternyata panjang banget. Itulah tadi penelusuran aku dari tahap panen sampai dibawa ke pabrik kelapa sawit. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you, bye-bye.